Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di Ritsarla Hilary Channel ya. Di sini saya akan membahas tentang pedoman awal menjadi digital creative planner. Sebagai awalan, jangan lupa teman-teman mohon di subscribe, like, dan komen ya. Kita akan memulai bagaimana menjadi digital creative planner. Apa itu kreatif adalah cara pikir yang tidak biasa memiliki daya cipta, sedangkan entrepreneur adalah seorang yang menjalankan dan mengembangkan bisnis dengan penuh inovasi dan resiko. Jadi teman-teman, creative planner adalah seorang yang menggunakan cara pikir yang tidak biasa untuk melakukan inovasi dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, bagaimana mitos tentang perusahaan? Yaitu pertama, wajib punya talenta, padahal kenyataannya tidak wajib itu, yang penting ada keinginan untuk maju. Kemudian, punya kebebasan waktu dan finansial mitosnya, tapi realitanya malah harus meluangkan waktu untuk terus belajar. Kemudian jarang gagal atau sama dengan jago, padahal sih banyak jaringan sama dengan banyak pengalaman. Kemudian expert terhadap suatu hal atau entrepreneur sejati, padahal perbanyak skill dan pengalaman. Kemudian harus mau terus belajar ya teman-teman. Nah, bagaimana sih memulai usaha itu? Pertama harus buat rencana, analisa rencana, ketahui kemampuan yang dimiliki, mulai dari yang kecil, kemudian banyak belajar, evaluasi, perbaiki, berdoa, dan jangan pernah patah semangat teman-teman. Bagaimana nih cara kita bisa tahu apa yang pembeli mau? Nah, dari kita membuat rencana itu, kita bisa menganalisa apa saja yang diperlukan oleh konsumen. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan sumber data? Yaitu menggunakan ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diproses secara langsung, baik itu dari riset pasar nih, teman-teman ngelakuin survei atau menanyakan langsung ke pembeli. Data sekunder bisa mencari ide nih dari tren yang ada, berita, atau global isu yang sedang beredar. Nah, rajin-rajinlah membaca artikel bisnis agar kita informasinya semakin update, teman-teman. Data primer bisa dapat dari polling, bertanya, atau wrapping. Nah, sedangkan data primer ini berisi tentang polling, kemudian question, market research validation. Intinya teman-teman harus langsung ke lapangan agar teman-teman mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan di lapangan itu. Dan kita bisa mendapatkan analisanya untuk memulai bisnis kita teman-teman ya. Seperti itu. Lanjut kemudian data sekunder ini. Nah, data sekunder kan teman-teman bisa dapat tuh dari teman-teman ngebaca artikel. Artikel itu kan update sekali tuh info-info. Nah, teman-teman bisa membaca dari situ sehingga teman-teman membawa wawasan. Nah, setelah membawa wawasan, teman-teman bisa tahu nih apa kekurangan yang ada. Teman-teman bisa masuk ide bisnisnya teman-teman. Dari situ kita bisa menemukan ide-ide baru teman-teman untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, data primer ini adalah keunggulan produknya. Jadi, kesulitan pelanggan itu kita bisa menawarkan solusi. Keuntungannya sesuai yang diharapkan ya kita bisa memberikan keunggulan yang dibuat. Kesulitan dari customer itu misalkan jam tangan berkualitas mahal. Nah, solusinya kita bisa membuat jam tangan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian desain jam tangan monoton. Nah, solusinya teman-teman bisa membuat jam tangan dengan desain jam yang berbeda. Misalkan jadi benar-benar kesulitan itu dijadikan sebagai peluang untuk kita menjadikan usaha teman-teman. Lalu contohnya lagi di sini mengikuti tren baru, keunggulannya meningkatkan rasa percaya diri, kemudian fashionable itu rasa bangga memakai produk yang berkualitas, cocok semua untuk outfit, jadi lebih praktis dan simpel. Nah, lalu channel yang digunakan oleh digital creative planner apa ya kira-kira teman-teman? Oke, jadi channel-channel yang digunakan ini banyak sekali, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini benar-benar membuat kita sangat mudah sekali. Apa saja nih? Ya, ada e-commerce, kemudian ada sosial media. Nah, e-commerce ini banyak sekali kan teman-teman sudah tahu ada Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu. Kemudian untuk sosial media, teman-teman bisa memulai dari Instagram, kemudian di TikTok, kemudian Facebook. Nah, manfaatkan sosial media yang ada teman-teman agar teman-teman bisa lebih mudah untuk mendapatkan ide dalam memulai usaha ya. Lanjutnya, nah, kalian teman-teman juga bisa mengkombinasikan keduanya itu. Nah, karena apa? Karena masa depan dari berjualan adalah melalui sosial media. Ketika kalian sudah menguasai sosial media, maka masa depan itu akan semakin cerah. Dan kita harus terus belajar mengupdate karena teknologi itu semakin berkembang setiap harinya. Di dalam aplikasi juga semakin banyak info-info baru. Kok bisa? Yuk lihat contohnya. Nah, kenapa harus digital teman-teman? Pertama, jangkauannya luas. Kedua, mediumnya beragam nih. Ketiga, bisa dimulai dengan skala kecil. Lalu, biaya resiko dan hasil juga terukur teman-teman. Kemudian support dari e-commerce ini, wah luar biasa. Sosial media juga sangat memudahkan kita. Karena itu, kita bisa memulai segera teman-teman untuk mulai usaha. Nah, dalam pengembangan bisnisnya empat tahap. Yang pertama adalah awareness atau mengetahui, kemudian interest itu tertarik, ketiga desire berkeinginan, keempat action membeli. Nah, di tahap pertama ini awareness yaitu mengetahui. Kita harus menjangkau calon pembeli dengan membuat mereka tahu terhadap keberadaan atau brand kita, atau koleksi baru kita, atau varian produk baru kita. Jadi kita harus memberikan awareness dulu kepada calon konsumen kita agar mereka tidak ragu untuk membeli produk yang kita miliki teman-teman. Selanjutnya, tahap kedua adalah interest, yaitu ketertarikan, di mana calon pembeli itu mulai merasakan berpikir tentang nilai dari produk atau brand kita.
Ingin mencari tahu lebih lanjut tentang produk kita, bisa membuka dengan halaman media sosial kita. Lalu selanjutnya ada desire atau keinginan, di mana calon pembeli mulai tertarik nih untuk melakukan pembelian. Ya, di tahap-tahap menimbang, kemudian juga melakukan perbandingan dengan brand lainnya. Jadi tahap itu sudah mulai tertarik nih konsumen. Nah, tinggal bagaimana tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap action. Tahap action ini adalah ketika pembeli itu sudah menyatakan tertarik, kemudian dia tinggal menekan tombol klik atau beli di situs tempat kita berjualan produk dan akan langsung membayar untuk mendapatkan produk kita. Nah, lalu pesaing di industri ini kan cukup banyak nih. Bagaimana cara merebut hati pasar ya? Oke, untuk merebut hati pasar itu banyak sekali cara-caranya teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah kita melakukan kolaborasi. Jadi kita bisa membuat kolaborasi produk yaitu dengan unsur orisinilitas kedua brand. Itu sangat mudah sekali karena kita masih baru. Jadi kita bisa kolaborasi dengan produk-produk yang sudah lama atau brand yang sudah terkenal. Lalu kemudian bentuk kolaborasinya ya seperti misalkan kolaborasi bundling package nih, membuat satu bundle package yang berisi produk unggulan atau brand dari kedua brand. Contohnya kemarin ada McDonald yang treadmill kan itu, kemudian ada lagi PLN nih, ada membuat e-voucher bersama Bukalapak, Tokopedia. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan see you.